semuanya, balik lagi di Acul SW Studio karena seni itu bebas ya. Balik lagi ke playlist Manusia Receh. Hari ini kita mau ngomongin tentang satu tema menarik yang baru aja kemarin gue alami ya, yaitu kesulitan lu adalah kesenangan untuk orang lain. Nah, maksudnya gimana? Oh, yang nanya-nanya lukisan gue pada kemana ya? Itu lukisan gue sekarang lagi gue titipin di Rooftop and Garage Coffee. Jadi kalau ada yang mau ngeliat beberapa lukisan gue bisa cek aja di Rooftop and Garage ya. Motor. Kemarin sempet teleponan sama temen gue gitu, terus katanya, "Weh, bagus nih bikin video-video kayak gini aja cuy, lu lumayan gitu. Kalau lu bikin video gambar nggak ada yang nonton kan?" Kalau gue bikin video nonton. Kalau gue bikin video gambar yang nonton cuma 2 gitu. Terus kalau bikin video-video cerita-cerita kayak gini malah yang nonton lumayan ya, 12. Ya masih busuk juga sih, tapi ya lumayan. Nah, kenapa gue ngambil tema ini? Karena kemarin gue baru melalui satu kejadian yang cukup menarik. Jadi misalnya gue tuh nganggep saat ini tuh kehidupan gue tuh lagi sulit ya, nggak kerja, terus nggak punya usaha, tapi gue masih bisa hidup lah dari beberapa kegiatan gitu ya yang gue jalani, seperti freelance atau dan sebagainya. Terus gue ngeliat orang lain kok enak ya, bisa pada kerja, bisa pada berbisnis. Sampai di suatu hari gue tuh ditawarin kerja gitu kan di salah satu tempat lah, salarinya lumayan lah gitu ya, 2 digit. Cuma gue balik lagi berpikir gini, kalau gue kerja lagi gila, waktu gue habis ya. Gue harus bangun pagi lagi, macet-macetan lagi gitu kan, umur udah tua gitu kan, capek, masa gue harus ngelaluin itu lagi gitu. Kenapa gue kemarin resign kalau gue harus ngelaluin itu lagi? Akhirnya gue pengen cari cara nih, gimana ya caranya buat survive lagi hidup tanpa gue harus kerja gitu kan, menambah pundi-pundi keuangan lah gitu ya. Akhirnya gue ngumpul dengan orang-orang yang bisnis, orang-orang pebisnis lah, pengusaha, pedagang gitu-gitu. Gue suka ngumpul. Terus mereka kan usaha ya. Nah, ini salah satu kelebihan lu ngumpul sama siapa ya. Misalnya lu ngumpul sama orang-orang pemabuk ya, lu jadi orang suka pasti lu mabuk gitu. Terus kalau lu ngumpul sama orang-orang suka gibah ya, lu pasti ikutan gibah. Nah, kalau gue ngumpul sama orang-orang pebisnis, gue jadi dengerin terus ya, oh bisnis tuh kayak gini, enak lo bisnis gini, bikin usaha gini. Akhirnya ayo udah gue bikin lah kali ya. Terus gue bikin usaha apa nggak tahu, gue kan nggak tahu apa-apa tentang bikin usaha. Terus kebanyakan dari teman-teman gue bisnisnya kuliner, entah makanan atau minuman. Akhirnya oke, gue cari apa yang gue suka. Makanan, kalau minuman ya pasti banyak ya yang kayak es teh zaman sekarang kan banyak. Gue pikiran oke, gue suka ikan, gue lagi miara ikan kan. Tadinya gue pengen ternak ikan gitu, tapi taunya ya ikannya nggak kawin-kawin. Akhirnya dari ikannya kecil sampai ikannya jadi gede buat sekarang nggak menghasilkan apa-apa gitu. Malah gue aja ngeluarin duit mulu buat beli pakannya. Yang mau ngeliat gue piara-piara ikan tuh ada di YouTube, Lims Exotic ya. Gue tadinya miara kadal, gue jual-jualin, terus sekarang gue miara ikan. Entah kenapa, tiba-tiba aja random. Jadi gue seneng pengen nyobain sesuatu yang baru ya. Tapi dan sekarang gue pengen nyobain berdagang. Daripada gue kerja lagi, gue coba dulu deh dagang dulu. Gue jangan kerja dulu nih. Jadi ya kalau kerja kita udah tahu lah ya, kerja bangun pagi, jalan kerja, pulangnya macet-macetan lagi, abis itu sebulan gajian, udah gitu aja gitu hidupnya. Nah, kalau usaha ini kayaknya ada sesuatu yang menarik ya kan. Akhirnya oke, gue suka ikan,
gue cek tuh gimana caranya bikin kue. Tadinya gue pengen bikin kue berbentuk love gitu. Jadi gue tuh pengen ngejual kue bukan karena kuenya enak, enggak, karena gue kan suka gambar dan gue suka basicnya desain ya. Gue pengen shape-nya aja gitu cakep. Misalnya love gini kan, gimana sih love? Ya gini misalnya. Nah kan bentuknya love hati. Jadi lo kalau beliin misalnya di hari Valentine, di hari ulang tahun, atau untuk orang-orang terkasih kan bisa tuh kuenya. Walaupun nanti pas dimakan rasanya udah kayak apaan tahu ya kan, tapi yang penting shape-nya bagus. Akhirnya terus gue ketemu tuh, gue cek di YouTube, gue ketemu ada namanya makanannya taiyaki atau kue ikan. Bahasa Jepangnya taiyaki, bahasa Koreanya bungeopang. Nah itu kue ikan, kebetulan gue suka ikan, gue lagi merah ikan, kenapa enggak juga gue bikin kue ikan. Nah akhirnya udah gue cari uang yang ada di tabungan. Sempat kemarin juga gue jual apa gitu kan. Akhirnya gue pengen nyari, terus gue tanya-tanya tuh ruko gue tanya, gue muter-muter, gue nyari ruko, gue tanya-tanyain kan ruko, harganya tuh mahal-mahal banget ya. Ternyata ruko tuh ada yang paling murah yang gue lihat itu, yang gue cari, gue tanya 7 juta setahun ada. Itu kecil banget, udah segede satu orang doang dah, itu kecilnya. 15 juta ada, 22, 46 juta ada, 50 juta juga ada. Kecil-kecil itu kalau di Jakarta. Nah gue mikir gini, kok orang ya bisa nyewa ruko 46 juta, dia tapi jualan es teh manis. Kan gak masuk logika ya, es teh manis jualnya 3.000 misalnya, dia tulisannya sih 3.000. Kok dia bisa nyewa ruko seharga 46 juta? Udahlah, kesampingin dulu. Akhirnya gue udahan dulu nyari rukonya, gue beli gerobakan aja, kita coba main di lapangan gitu kan. Nah inti ceritanya adalah suatu hari gue nyari nih gerobak. Ternyata gerobak juga mahal guys harganya. Gerobak yang bagus tuh yang udah dipasangin stiker, udah dipasangin lampu, tempat logo kita, bla bla bla, itu bisa 8 jutaan ada gerobak yang. Terus gue tanya lagi ke tukang gerobak yang belum dia papain tuh, yang masih polosan, itu 5 juta. Bayangin aja lu modal awal langsung habis di gerobak. Wah pusing deh tuh gue nyari gerobak. Ternyata bisnis itu nggak semudah itu ya. Buat pertama aja gitu pengen beli gerobak aja udah gila mahal banget gerobak. Nah akhirnya gue nyari-nyari di Facebook, ada grup gerobak bekas Jakarta. Nah gue masuk, gue lihat-lihat, tiap hari tuh gue cek, gue tanyain juga, gue tawar harganya. Ketemulah satu gerobak kecil, ukurannya 120, panjangnya, lebarnya 60, tingginya kurang lebih 120. Dia jual harga 2 juta. Nah gue baca komennya kan, ada yang nawar tuh. Terus dia ngasihin penawaran harga 1,5 dilepas. Wah 1,5 untung lumayan tuh, bisa hemat budget kan, daripada gue beli gerobak 8 juta. Nggak apa-apa dah, polosan, gerobaknya second. Nah akhirnya gue hubungin orangnya, kita whatsappan, bla bla bla, gue tawar lagi tuh 1,3. Nah kata dia, udah ambil 1,3, tapi ambilnya secepatnya ya, karena udah ada yang mau gitu, bla bla bla. Oke, gue ambil. Whatsappan, teleponan, akhirnya gue pas gue telepon itu dia lagi jualan susu jahe. Jadi dia ada 2 gerobak yang satu nggak dipakai, yang satu lagi dia buat jualan susu jahe. Jadi ini abang-abangnya penjual susu jahe. Nah abis itu gue janjian ketemuan tuh, akhirnya gue ke rumahnya. Kan gue uangnya sedikit ya, jadi gue
gila ya, enak ya orang bisnis langsung buka ruko, punya gerobak bagus dan bla bla bla. Sedangkan gue buat bikin gerobak aja, ini baru gerobaknya doang guys, susah banget. Mikir gitu, ngeluarin uang 8 juta tuh mikir, karena bisnis itu nggak cuma bikin gerobak kan ya, belum bikin kita mau bikin apa, kue apa tadi, alat-alat bikin kuenya gitu. Nah akhirnya gue datang ke rumahnya. Rumah nih orang gang kecil. Rumah gue gang nih ya. Gue pikir aja rumah gue gang. Itu gue udah kayak sumpek banget. Ini rumahnya tuh kecil banget guys. Satu motor dah. Jadi kalau ada motor kesini, ada motor di sebelah sini, yang sini mundur gitu. Gila. Terus masuk, wah kayak ke dalam banget dah, udah kayak Bronx banget. Masuk ke dalam, petanya aja sampai puyeng. Gue pakai Google Map sampai puyeng dia, muter-muter kagak ketemu. Gue telepon, akhirnya kejanjian ketemu, main ke rumahnya. Udah tuh, rumahnya tuh masuk gang, terus udah tuh kagak di jalan lagi, buntu. Nah udah akhirnya rumahnya di situ. Nah ada tuh gerobaknya di depan rumahnya. Jadi tuh kalau gerobak itu lewat di jalannya, di sebelah sini tuh harus mundur gitu. Wah ribet dah pokoknya. Nah di situ gue kenalan sama orangnya masih muda. Orangnya masih ya seumuran gue lah. Ternyata dia juga udah nggak kerja dan dia sekarang dagang. Tadinya dia jualan apa gitu, entah bakso entah apa, akhirnya dia sekarang jualan susu jahe. Nah gue lihat tuh rumahnya kan ada tuh ya, kecil lah rumahnya di gang buntu itu. Terus gue lihat ke dalam, kayak rumahnya tuh kayak bekas kontrakan dibeli gitu. Terus gue lihat ke dalam ada anak kecil dua, dan itu ternyata anaknya Salim, anaknya ya kan. Terus abis itu tawar-tawaran harga tuh kan, gue liat gerobaknya masih bagus, oke. Gimana mas? 1,3 udah oke kata dia. Oke deh. Nah terus tiba-tiba, yaudah mas lihat-lihat dulu gerobaknya, saya mandiin anak-anak dulu ya. Loh gue bilang mandiin anak-anak kenapa ya? Udah dia mandiin anaknya tuh, dua anaknya. Ribet banget nih orang ya, sendirian, nggak ada orang lagi apa di rumah. Nah akhirnya setelah anak-anaknya mandi, dia langsung bawa tas. Lah gue tanya ya, lah ini orang gimana, mau kabur mau gimana nih? Gue kan jadi bingung ya. Tiba-tiba dia mandiin anaknya, ribet gitu kan. Yang namanya mandiin anak kecil, kalau lu belum pernah cobain mandiin anak kecil dah, ntar dah kalau lu udah punya anak, coba lu mandiin tuh anak kecil, baju lu juga pada basah karena dia pada main kan. Nah abis dia mandiin anak kecil lagi, anaknya, dia packing tas tuh, baju dimasuk-masukin. Loh mas mau kemana mas? Ini saya mau ke rumah sakit. Lah ke rumah sakit gimana? Ini anak saya yang paling kecil, jadi anaknya tuh masih kecil-kecil. Anaknya cewek sama cowok, yang cewek tuh yang paling kecil. Oh anak saya yang paling kecil itu mau dioperasi. Dioperasi kenapa mas? Jadi katanya di lehernya sini tuh ada benjolan, dipegang sakit, lama-lama makin membesar dan dia mau dioperasi. Oh gitu. Lah ini gimana gerobak? Lah ini pakai uang gerobak nanti operasinya. Operasinya pakai uang gerobak. Iya mas, kan udah deal kan kita ya. Nah kalau udah deal, udah saya mau ke rumah sakit, nginep dulu, besok langsung dioperasi. Tadi saya udah kontak rumah sakitnya. Lah gue bingung ya. Terus gimana? Ya udah, saya kalau misalnya udah deal langsung bayar. Saya mau nitipin anak saya yang cowok nih ke rumah neneknya, gitu. Lah istri mas mana? Istri saya baru meninggal kata dia. Lah meninggal? Kapan mas? Itu pas mau melahirkan anak ketiga saya, kata dia gitu. Hah? Itu gue di kejadian itu gue tuh haho mulu, haho. Ada aja gitu kejadiannya. Jadi dia
sebelumnya dia kejadian dia itu adalah dipecat dari kerjaannya ya, udahan dari kerjaan. Habis itu dia dagang. Habis itu istrinya hamil anak ketiga. Terus pas mau melahirkan istrinya meninggal dan anaknya juga ikut meninggal tuh yang ketiga. Terus habis itu anak yang paling kecil itu mau dioperasi lehernya, ada benjolan. Terus di rumah nggak ada sosok wanita dewasa gitu, nggak ada sosok ibu. Akhirnya dia kalau dagang, kalau susu jahe kan kebanyakan sore ke malam ya. Kalau dia dagang palingan neneknya ke rumah atau dia nitipin anak-anaknya ke rumah. Anjir ribet banget guys hidupnya. Gue bilang, nah hidup gue kemarin ribet banget ya nyari gerobak. Ternyata ada orang yang hidupnya lebih ribet lagi, lebih chaos lagi gitu. Jadi ya gitu dah, gue nggak habis pikir deh. Akhirnya udah dah, gue kasih uangnya tuh 1,3 dan gue kasih lagi tuh. Jadi gue nggak gue tawar 1,5, gue kasih ini mas buat pegangan nanti di rumah sakit. Gue bilang gitu kan. Hah? Oh yaudah mas, makasih ya mas. Berharga banget tuh cuy, maksudnya uang tuh berharga banget buat orang yang membutuhkan lah ya. Tapi gimana ya, ternyata mungkin lu juga pasti ngalamin ya, ada kejadian-kejadian di luar sana yang lu nggak tahu atau lu alami sendiri. Ternyata penderitaan di hidup lu itu tuh ya ilah segede amuba. Di luar sana tuh hidup orang tuh chaos banget guys. Lu masih bisa, misalnya lu masih bisa ngelihat keluarga lu bahagia, sehat-sehat, itu udah the best banget. Di luar sana tuh udah ada yang istrinya nggak ada, anaknya nggak ada, bapaknya nggak ada, dagang. Kalau lu bayangin lagi ya, misalnya nih bapak harus ngelawat 2 anak, tapi dia juga harus dagang. Ini anak gimana gitu kan. Nah itulah guys perjuangan manusia-manusia receh ya. Semoga, gue sih nggak ada maksud apa-apa ya bikin video ini, cuman ternyata lumayan ya hidup gue tuh lebih better gitu dari banyak orang di luar sana ya. Jangan lihat ke atas mulu, ternyata enak ya orang bisa nyewa ruko segini, enak ya orang bisa berbisnis segini, bisa bikin gerobak mahal 8 juta, bisa bikin outlet di dalam mall gitu yang harganya jutaan-jutaan, bisa franchise Alfamart lah. Ternyata di luar sana juga ya seenggaknya lu nggak ngelakuin hal yang jahat, lu tetap pengen mencari uang dengan cara yang halal, dan apapun yang lu lakukan walaupun cuma berdagang ya udah nikmatin aja, terus syukurin gitu aja. Kayak gitu aja sih sebenarnya intinya. Cuma pengalaman kemarin tuh bener-bener bikin gue anjit, gue nggak ada apa-apanya sih sebenarnya, pusing-pusing terus ngeluh. Gue bingung gitu nyari gerobak. Seenggaknya gue bingung nyari gerobak, tapi gue punya uang gitu buat beli gerobaknya. Di luar sana orang bingung buat hidup gitu. Ya udah gitu aja ya, pusing gue jadinya ngobrol sama lu. Dadah.